Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Channelnya Kawula Muda Calon Pemimpin Bangsa. Channel ini informatif karena akan memberikan informasi kepada Anda Kawula Muda, informasi tentang beasiswa pendidikan yang penuh, kuliah gratis lulus langsung kerja, inspiratif. Semoga informasi yang kami berikan tentang kuliah gratis dan beasiswa memberikan inspirasi kepada Anda untuk memantapkan diri, menetapkan diri, melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Solutif, informasi yang kami berikan adalah informasi tentang kuliah gratis dan lulus langsung kerja, memberikan solusi kepada Anda tentang biayanya, kemudian juga tentang karir dan masa depan yang cerah. Oke, kali ini mari kita membahas masih tentang Universitas Pertahanan yang menurut saya cukup dahsyat, memberikan masa depan kepada saudara calon militer. Dan ini kami ambil pada episode ini, judulnya adalah kuliah kedokteran gratis di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Ini betul-betul akan memberikan solusi kepada kawula muda pasca lulusan SMA yang ingin menjadi dokter tetapi masih sangat mungkin ada banyak keterbatasan, kemampuan, terutama kemampuan keuangan. Dan memang harus kita akui bahwa pendidikan kedokteran atau kuliah kedokteran untuk menjadi dokter itu memang biayanya memang tidak sedikit atau cukup mahal. Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, agar sampai lulus di Universitas Pertahanan, lulus ke kedokteran ini akan menghabiskan kurang lebih biaya satu mahasiswa itu 2 miliar rupiah. Tapi jangan khawatir karena 2 miliar ini akan dicukupi, akan digratiskan, akan ditanggung oleh Universitas Pertahanan RI. Dan saudara kawula muda calon pemimpin bangsa, talenta muda hanya mempersiapkan diri, persiapan fisik mentalnya, persiapan akademisnya, dan persiapan administrasinya. Mari kita ikuti bagaimana taktik dan strategi agar Anda lulus kuliah di kedokteran gratis. Sudah kita bahas kemarin di bagian yang pertama dan kedua. Jadi ini adalah pembahasan tentang UHUHAN yang mengkhususkan tentang di Fakultas Kedokteran dan program studi kedokteran di Universitas Pertahanan RI. Kemarin sudah kita yang pertama, bagian pertama itu membahas semua jurusan di S1. Jadi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang baru diresmikan sekitar tahun 2011 kemarin itu bisa menerima mahasiswa, bahkan ada politekniknya, kemudian S1, S2, dan S3. Yang sudah kita bahas kemarin bagian pertama adalah beasiswa penuh S1. Kemudian yang bagian 2 itu adalah beasiswa penuh di Politeknik di NTT, Nusa Tenggara Timur sana, dengan daya tampung 175. Kemudian yang ketiga ini kami khususkan membahas tentang jurusan program studi kedokteran di Universitas Pertahanan RI. Dan yang menarik, ini benar-benar dahsyat dan sangat menarik. Karena Anda selama kuliah di mahasiswa kedokteran nanti tidak dipungut biaya, bahkan mulai dari biaya pendaftaran, biaya kuliah, kemudian selama kuliah, kemudian asrama disediakan, makan disediakan, seragam mulai ujung kepala sampai ujung kaki disiapkan, bahkan masih ditambah dengan uang saku dan biaya-biaya lain
yang berkaitan dengan pendidikan. Yang jelas saudara harus menyiapkan diri, tinggal menyiapkan diri mental, spiritual, dan fisik dan akademisnya. Kemudian para lulusan dari masing-masing program studi nanti akan bekerja secara penuh sebagai prajurit TNI. Jadi bukan semi militer ini. Kalau di Universitas Pertahanan begitu saudara diterima nanti akan dididik di Magelang. Jadi nanti selama, kalau tahun lalu itu 2021 itu selama 1 bulan, kalau ini selama 2 bulan di Magelang, setelah nanti kembali ke Universitas Pertahanan di Bogor. Setelah sana baru pendidikan, dan tentu saja nanti Anda berseragam layaknya seorang tentara, dan memang militer penuh, maka itu Anda semuanya akan dicukupi oleh negara. Nah, bagaimana agar Anda sukses menembus kedokteran militer di Unhan? Jadi kedokterannya di sini dikhususkan kepada kedokteran militer. Tapi tadi sudah kita sebutkan nilainya juga tidak sedikit. Sekitar agar lulus sekitar 2M itu akan ditanggung oleh negara. Apa yang perlu Anda persiapkan? Yang jelas cita-cita. Jadi Anda harus punya cita-cita yang mantap, apapun cita-cita itu. Misalnya citanya secara umum, saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu cita-cita yang bagus, dan tentu harus spesifik lagi, saya ingin jadi dokter. Dan kalau Anda, bagi saudara-saudara kemarin ingin jadi dokter tetapi mungkin banyak keterbatasan, terutama adalah dana, inilah solusinya di Universitas Kedokteran, tapi kedokteran militer. Tapi walaupun kedokteran militer, Anda juga seorang dokter dan juga melayani pasien. Kemudian menyiapkan administrasi dan teknisnya, karena administrasi ini yang utama, syarat yang pertama dan utama. Anda tidak lolos administrasi, tidak bisa mengikuti tes-tes yang lain. Ini yang pertama. Kemudian menyiapkan tes, karena di sini tesnya tidak sama dengan tes SBMPTN, tesnya kedinasan yang lain, tetapi memang ini khusus. Yang diutamakan adalah mengecek IQ saudara, kemampuan berpikir saudara, dan akademis. Kemudian jangan lupa semuanya kata kuncinya adalah persiapkan diri secara matang, karena siap adalah rahasia keberhasilan. Dan jangan lupa agar nanti ini informasi ini kami ambil dari informasi tahun-tahun sebelumnya, yang kami ambil dari websitenya dan dari berbagai informasi dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan kami akan terus mengembangkan channel ini. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Seperti ketahui kemarin di bagian 1 tentang S1 dan bagian 2 tentang tentang Poltek, bagian 1 kemarin kita sudah jelaskan fakultas dan program studi di Universitas Pertahanan itu ada 4 fakultas dan 10 program studi. Ini kami tidak menyebutkan yang di S2 dan S3 ya. Ini memang luar biasa, ini bagus Universitas Pertahanan karena baru beberapa tahun tapi sudah menerima mulai S1 sampai S3. Ini semoga ini cita-cita Universitas Pertahanan yang tahun nanti 2024 akan menjadi perguruan kelas dunia, kita doakan saja. Dan kita mari itu kami dari channel ini juga sangat mendukung. Mari itu kami juga membantu menginformasikan konsep-konsep program kegiatan yang bagus dari Universitas Pertahanan. Jadi kemarin sudah disebutkan Fakultas Kedokteran Militer itu ada prodi pendidikan kedokteran, kemudian fakultasnya kemarin sudah kita sebutkan Fakultas Farmasi, Fakultas MIPA Militer, prodinya ada 4, Fakultas Teknik Militer, prodinya juga ada 4. Dan daya tampungnya kemarin sudah saya informasikan, itu yang ikut tahun 2021 itu ada 28.000 pendaftar. Ya, 28.000 pendaftar itu menyerbu Universitas Pertahanan. Kemudian kemarin disaring akan menerima sekitar 1.400, kemudian nanti kemarin disaring lagi
tinggal 1056 pendaftar dari berbagai tahapan itu ada 1056. Terus kemudian ini nanti akan dipadatkan lagi menjadi sekitar 500-an yang diterima. Berdasarkan informasi dari yang layak dari kami percaya, terutama dari Kemhan langsung. Kemudian khusus prodi pendidikan kedokteran kemarin yang diterima di tahap wawancara itu ada wawancara, kemudian tes fisiologi, mulai dari administrasi, tes fisiologi, kemudian kesehatan, itu ada 650. 650 itu akan diperas lagi, nanti tinggal kurang lebih sekitar 300. Kita doakan semoga nanti tahun 2022 ini, 2022 nanti daya tampungnya ditambah sehingga Anda punya kesempatan yang lebih besar untuk menempuh pendidikan di Wuhan. Dan yang bagusnya tadi adalah pendidikannya gratis, lulus langsung kerja menjadi militer. Nah, bagaimana gambaran Fakultas Kedokteran Militer di Universitas Pertahanan? Itu yang pertama, program sarjana kedokteran itu ada nanti Anda menempuh 7 semester. Jadi mungkin yang 1 semester itu ini 4 tahun, mungkin yang 1 semester untuk macam-macam, untuk diklat, untuk pendidikan dasar kemiliteran, kemudian juga untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, dan terdiri dari 159 SKS, sudah termasuk kuliah kerja dalam negeri dan kuliah kerja luar negeri, ya. Itu. Kemudian, nah tentu saja yang sekarang kita pikirkan itu tip tembusnya tadi, yang pertama adalah administrasinya. Lah, ini perhatikan administrasinya. Kalau saudara nanti masuk dalam kategori administrasi, niat Anda untuk menjadi dokter, cita-cita untuk dokter, kemudian yang gratis itu dimantapkan. Yang pertama persyaratannya tentu warga negara Indonesia, saya yakin semuanya memenuhi syarat, kemudian laki-laki atau perempuan sanggup memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Pertahanan. Insya Allah Anda siap, sehat jasmani dan rohani dan tidak buta warna. Nanti Anda cek. Kemudian berijazah SMA atau setingkat IPA lulusan tahun 2020 atau nanti 2021 atau 2022. Jadi ini dari IPA. Kalau dari MA juga dari IPA. Tidak pernah tinggal kelas selama SMA. Jadi selama SMA kelas 10, 11, 12 ini tidak pernah kalau bahasanya wong Jawa itu ngendok. Jadi terus bahkan prestasinya kudu bagus. Kemudian prospek kerja lulusan prodi kedokteran apa saja? Nah ini yang pertama tentu di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga satuan operasional TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Kementerian Pertahanan RI di sana. Jadi kalau prospeknya jelas bagus karena nanti Anda sudah tidak pikir, tapi untuk memberikan wawasan kepada saudara bahwa prodi kedokteran itu juga punya prospek kerja yang sangat bagus selain nanti Anda sudah dijamin kerja. Bahkan begitu Anda diterima sudah kerja itu. Kemudian Kementerian Kesehatan juga bisa di Kementerian Kesehatan, Badan BPOM, kemudian Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian BPJS, Basarnas dan yang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bekerja sebagai peneliti pada bidang pengobatan suatu penyakit demi kemajuan bidang ilmu kedokteran. Kemudian karier pilihan profesi meliputi teknisi medis gawat darurat atau paramedis, kemudian bagian pengendalian mutu produk dan kesehatan, bisa ahli diet atau dietitian atau dokter, ahli gizi, nutritionis dan teknisi radiologi medis. Itu prospek kerjanya nanti yang lebih luas. Kemudian nilai rapot SMA setingkat semester 1 sampai dengan 5 itu rata-rata 80 dan diprioritaskan siswa yang masuk 10 besar terbaik SMA atau setingkat misalnya madrasah aliyah boleh yang bersekan pada semester 5. Jadi utamakan yang
semester magang itu tadi tidak boleh tinggal kelas karena nilainya harus rata-rata 80. Kemudian nilai tes inteligensi quotient IQ-nya itu 120. Ini betul-betul memang cerdas. Usia maksimal 20 tahun saat masuk pendidikan. Nanti masuk pendidikan kan 1 Agustus 2022 ini misalnya. Memiliki tinggi badan minimal laki-laki 160 cm dan perempuan 155 cm serta berat badan proporsional. Jadi Anda kalau tinggi badannya kurang dari sekian walaupun sudah IPA, Anda ya cari sekolah kedinasan yang lain aja. Lulus seleksi administrasi, kesehatan jiwa, pemeriksaan psikologi, IQ, mental ideologi, dan wawancara yang dilaksanakan oleh Unit Kementerian Pertahanan RI. Mampu mengoperasikan komputer, saya kira saudara-saudara milenial, kaum milenial, itu Anda pasti bisa internet dan apalagi hanya Office, MS Office. Bersedia ditempatkan di mana saja sebagai kader intelektual bela negara apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan. Jadi Anda itu adalah kader intelektual bela negara. Ya. Terus bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak mahasiswa dan surat pernyataan. Jadi begitu Anda nanti diterima akan langsung menandatangani kontrak ikatan dinas sebagai tentara, sebagai militer, dan surat pernyataan. Surat pernyataan nanti tidak menikah selama pendidikan, tidak hamil selama pendidikan, antara lain. Kemudian juga ada persetujuan orang tua wali bersedia tinggal di asrama dan sanggup mematuhi peraturan Unit Pertahanan RI. Ya, ini juga ada surat pernyataannya nanti. Daftar konversi nilai ijazah yang dilegalisir oleh Kemendikbud untuk sekolah SMA luar negeri atau dinas pendidikan setempat bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMA berlatar belakang international school di dalam negeri. Jadi kalau misalnya Anda bukan dari SMA atau MA, itu nanti perlu ada tambahan dari surat keterangan atau dilegalisir oleh dinas tempat dan juga oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil selama mengikuti pendidikan. Nanti juga harus ada pernyataan. Tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak akan menerima beasiswa lain selama mengikuti pendidikan. Ya tentu saja karena Anda sudah direkrut, sudah menandatangani ikatan dinas. Apa persyaratan khusus pendidikan kedokteran ini? Yaitu nilai rapot semester 5 biologi dan matematika itu minimal 90. Nah, makanya silahkan saudara kawula muda, calon pemimpin bangsa yang kami banggakan, silahkan dicek rapotnya kalau semester 5 kemarin ini kan sudah berrapot. Nanti dicek kalau misalnya 90, wah saya memenuhi syarat, tinggi badannya memenuhi, kemudian rata-ratanya memenuhi, oke, jalan terus. Nah, nanti akan kami informasikan sekali lagi, ikuti terus channel Mesdi Smart ini karena kalau ada informasi tentang Unhan akan kami informasikan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagaimana cara pendaftarannya di Universitas Pertahanan? Jadi sejak kemarin moga-moga kurang tahu ya ini, semoga nanti di tahun 2022 ini masih pendaftarannya online karena 2020-2022 ini pendaftaran online, yaitu caranya bagaimana? Satu, memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk mendaftar ke program studi yang dituju tadi sudah kita sebutkan. Jadi administrasi yang umum dan khusus tadi, yang khusus salah satunya adalah nilai matematika dan biologi. Kemudian yang kedua membuat akun pendaftaran di situs penerimaan mahasiswa baru Unhan RI dengan mengisi data daftarnya, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, email dan password. Ingat, nomor handphone jangan ganti-ganti, kemudian email dan password juga jangan ganti-ganti. Selama penerimaan ini tahan dulu, pokoknya satu saja nomor handphonenya, besok kalau mau ganti.
tapi sebaiknya setia dengan satu nomor handphone. Kemudian masuk login ke akun yang membuat dan melengkapi biodata, identitas diri, data fisik dan kesehatan, data orang tua dan kontak. Kemudian menggugah foto, fotonya yang pertama ya pas foto 4x6, kemudian latar belakangnya putih, pas foto seluruh tubuh, latar belakang putih, pas foto badan, samping kanan, samping kiri, seragam SMA-nya, terus latar belakang putih. Kemudian mengisi riwayat pendidikan melalui data asal sekolah dan nilai rapor mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi semester 1 sampai dengan 5. Dan jangan lupa ketika mengisi itu utamakan kejujuran, diisi apa adanya. Bahkan kalau sudah diisi dicek lagi agar betul. Dan berikutnya adalah menggugah dokumen berkas persyaratan pendaftaran sebagai buruh antara lain ya, surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan bebas narkoba dan bebas takut dari rumah sakit pemerintah. Ini semua dari rumah sakit ya, tidak dari puskesmas. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian SKCK, scan rapor SMA asli dan semester 1-5 yang dilegalisir oleh sekolah. Kemudian ijazah SMA asli atau surat keterangan lulus dari sekolah, hasil tes AQ maksimal 2 tahun terakhir. Jadi tes AQ-nya Anda harus sudah punya, kalau belum punya Anda harus tes AQ dulu ya. Walaupun nanti di undangan akan dicek lagi, tapi Anda harus melampirkan dulu akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat izin orang tua, surat bebas buta warna, scan BPJS, surat kesediaan mematuhi segala peraturan dan ketetapan UNHRNI. Ini diunggah. Kemudian menentukan fakultas dan program studi yang dipilih. Berarti Anda menentukan pendidikan dokter, sudah ini fokus pendidikan dokter, melihat pilihannya jelas ya, pendidikan dokter, melihat pengumuman hasil seleksi ini terakhir kalau sudah. Nah, yang perlu, jadi tip berikutnya tadi administrasinya sudah, kemudian cara pendaftarannya, teknis pendaftarannya sudah, sekarang adalah seleksi yang Anda perlukan, yaitu materi ujiannya. Pendaftaran dan seleksi administrasi, ya ikuti terus channel ini, nanti kalau yang ada yang informasi akan kami informasikan, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Yaitu kalau tahun 2021 itu mulai 1 Maret sudah. Kalau 2020 kemarin Mei, tapi sekarang ini maju Maret. Nah, moga-moga nanti ini tepat juga Maret 2021. Tesnya itu ada 7 tes. Yang pertama tes TPS, ini online. Jadi kalau pendaftarannya online, tes TPS-nya juga online. Moga tahun 2022 belum tahu ya, kita tunggu informasinya. Kemudian tes TOEFL juga online, kemudian tes psikologi dan IQ online. Jadi walaupun tadi saudara sudah melampirkan hasil tes IQ, tapi saudara juga akan dicek lagi, betul enggak? Kalau misalnya Anda hasil tes IQ-nya kan minimal di syaratan 120, betul enggak? Kalau misalnya di tesnya menyatakan 125, betul enggak? 125. Tapi kalau misalnya tidak 125 kemudian dites, ya minimal 120. Kalau kurang 120 berarti ya sudah selesai, gugur. Kemudian tes mental ideologi tertulis itu offline, berarti nanti datang ke suatu tempat. Kemudian tes kesehatan jasmani ini juga offline. Tes kesehatan jiwa ini juga offline, artinya juga langsung bertemu, dan tes wawancara offline. Nah, ini bagaimana strateginya? Yang pertama, tes TPS, TOEFL. Tes TPS itu Anda harus berlatih. Ingat pesan dari guru-guru kita. Banyaklah berlatih. Allah bisa karena biasa. Jadi biasakan terus berlatih soal, ngerjakan soal terus tentang TPS. TOEFL juga berlatih tentang TOEFL. Sekarang sudah banyak tes TOEFL di internet, atau beli buku atau beli CD-nya, silahkan dilatih sebanyak. Kemudian tes biologi juga banyak latihan tes. Kemudian mental ideologi ini tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kesehatan jasmani ini mulai sekarang biasakan untuk berolahraga secara rutin, ya. Kemudian kesehatan jiwa ini dites. Kemudian wawancara umum, lah ini wawancara, ini tipsnya agar Anda lolos. Satu, tentu latihan. Yang kedua, latihan biasakan jujur. Jadikan kejujuran adalah sebagai modal utama. Jadi kalau misalnya ini kemarin ada sebuah cerita diceritakan oleh Rektor Universitas Pertahanan, salah satunya adalah apakah ada pertanyaan, biasanya sekarang ini kan sedang dunia era informasi dan era milenial dan juga era 4.0 ini adalah medsos. Apakah Anda medsos pernah mengupload ujaran kebencian atau mungkin pernah mengupload hal-hal yang tidak senonoh? Kalau memang pernah, ya ngomong aja padanya. Pernah suatu saat itu kemarin tahun 2021 itu Universitas Pertahanan menggugurkan sekitar 40 mahasiswa karena wawancara dan penyebabkannya adalah medsos. Nah itu Anda ketika bermedsos harus yang bijak. Kalau pas marah ya jangan dituangkan di medsos kalau marah. Atau kalau Anda misalnya guyonan, kalau zaman muda itu kan biasa ya, gambar-gambar yang tidak senonoh itu ya tidak perlulah diupload di medsos saudara. Sementara itu ya, yang utama jadi saudara modal utamanya adalah kejujuran. Nah, ini kita ringkaskan, kami ulangi yang pertama pendaftarannya, mekanisme pendaftaran ini juga tipsnya agar Anda lulus, karena kalau Anda tidak mengetahui ini sejak awal, Anda juga bisa gugur karena hal yang sepele. Yang pertama, cek persyaratan pendaftaran, tinggi badan saudara, rata-rata rapot saudara, kemudian Anda buta urna atau tidak, kemudian nilai biologi matematikanya 90 atau tidak. Kalau memenuhi, membuat akun pendaftaran dan login, kemudian isi dan lengkapi biodata. Mengisi itu isi dengan sebenarnya, tidak usah ditambah-tambahi. Kemudian upload pas foto 4x6, satu badan penuh, kemudian samping kanan samping kiri, dari samping kanan dan samping kiri itu latar belakangnya adalah berseragam SMA dan berlatar belakang putih. Kemudian isi dan lengkapi riwayat pendidikan mulai dari mungkin TK, SD, SMP, dan SMA. Upload dokumen persalinan, kemudian diupload semuanya. Kalau sudah milih fakultas, tentu saja fakultas pendidikan dokter. Dan setelah selesai itu nanti tinggal terakhir adalah menunggu pengumuman. Semoga dari informasi yang saya sampaikan dan tips-tips kiat-kiat yang saya sampaikan, semoga saudara bisa diterima dan mengambil langkah-langkah mulai sekarang. Sekian, jangan lupa pesannya Abraham Lincoln, Presiden Amerika, bahwa ketika Presiden Amerika ketika diberi waktu 6 jam untuk menebang pohon, Abraham Lincoln akan menggunakan 4 jamnya untuk mengasah pisau terus. Agar apa? Agar tajam. Karena ketika tajam nanti untuk menebang pohon itu sangat mudah. Nah, demikian juga Anda. Ketika Anda nanti akan tes di Undan, maka saudara juga harus banyak berlatih soal-soal dan juga banyak mencari informasi sehingga Anda ketika mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan saat wawancara Anda lancar. Ada juga informasi ketika saya Latsarmil, pendidikan latihan dasar kemiliteran di Rindam Jaya sana sekitar kurang lebih 1 bulan, itu di sana tertulis lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat pertempuran. Nah, demikian juga Anda, lebih baik Anda berkeringat susah-susah untuk belajar daripada nanti ketika saat dites Anda pelanga belungu. Sekian, semoga informasi dan tip-tip kiat-kiat jurus tembus untuk masuk beasiswa kedokteran di Universitas Pertahanan RI semoga bermanfaat dan semoga Anda beruntung dan sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.